Sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan. Berdasarkan jumlah sel penyusun pada makhluk hidup dapat digolongkan menjadi dua, makhluk hidup uniseluler dan makhluk hidup multiseluler. Makhluk hidup uniseluler adalah makhluk hidup yang hanya memiliki sebuah sel tunggal. Contoh organisme uniselular adalah bakteri, alga uniselular, protozoa, fungos atau levaduras. Makhluk hidup multiseluler ialah makhluk hidup yang memiliki lebih dari satu sel. Contohnya adalah amuba, paramecium, dan euglena. Sel itu terbagi menjadi dua. Prekaryotik adalah organisme yang tidak memiliki membran sel, dan eukaryotik adalah organisme dengan sel yang memiliki nukleus dan membran lain. Sel itu terbagi menjadi dua, yaitu sel prokaryotik dan eukaryotik. Prokaryotik adalah organisme yang tidak memiliki membran sel, sedangkan eukaryotik organisme dengan sel yang memiliki nukleus dan membran lainnya. Ciri-ciri prokaryotik: yang pertama, memiliki membran plasma, memiliki nukleotida atau DNA, RNA. Yang kedua, memiliki sitoplasma. Yang ketiga, tidak memiliki membran inti dan sistem endomembran. Yang keempat, berukuran lebih kecil dari dinding sel eukaryotik. Yang kelima, setiap prokaryotik merupakan sel tunggal. Membran plasma adalah membran yang memisahkan bagian dalam sel dengan lingkungan luar. Membran plasma tersusun atas fosfolipid dan protein. Membran plasma bertanggung jawab dalam mengontrol zat organik dan ion agar dapat keluar masuk sel. Sitoplasma adalah bagian yang berbentuk cairan yang terdapat di dalam membran plasma. Sitoplasma terdiri atas mineral, lipid, protein, air, dan serta enzim. Di dalam sitoplasma terjadi metabolisme sel berupa katabolisme dan anabolisme. Ribosom adalah bagian yang sangat kecil yang berguna untuk sintesis protein. Ribosom juga berfungsi untuk menerjemahkan pesan yang dikirimkan dari DNA. Genetik. Materi genetik pada sel prokaryotik terbagi menjadi dua, yaitu DNA dan RNA. DNA terdiri dari gurasi ribosa, fosfat, dan basa nitrogen. DNA biasanya membawa sifat genetik atau pewarisan sifat dari suatu organisme. Dinding sel adalah bagian paling luar dari sel yang berfungsi untuk memberi bentuk pada sel. Komponen struktur dinding sel pada sel prokaryotik sebagian besar adalah peptidoglykan yang merupakan adalah molekul kompleks. Flagela adalah tonjolan panjang seperti cambuk yang membantu dalam gerak selular, tetapi juga memiliki fungsi sebagai organel sensorik yang sensitif terhadap bahan kimia dan suhu di luar sel. Sel eukaryotik merupakan tipe sel yang memiliki sistem endomembran. Pada sel eukaryotik, inti tampak jelas karena dibatasi oleh sistem membran. Ciri-ciri umum sel eukaryotik adalah: 1. Sel eukaryotik lebih besar dari sel prokaryotik. 2. Memiliki nukleus sejati, organel yang terikat membran, dan kromosom berbentuk batang. 3. Nukleus menyimpan DNA sel dan mengarahkan sintesis protein dan ribosom. 4. Mitokondria bertanggung jawab atas produksi ATP. Contoh sel eukaryotik adalah: 1. Amoeba, 2. Manusia, 3. Paramecium, 4. Jamur. Bagian-bagian sel eukaryotik. 1. Nukleus. Struktur dan fungsi sel yang paling utama terletak pada inti sel atau bagian nukleus dan nukleolus. Nukleus merupakan bagian tengah sel yang mengendalikan keseluruhan proses sel tubuh. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan dalam sel yang merupakan bagian dari struktur dan fungsi sel. Sitoplasma berperan sebagai mediator dari reaksi kimia dalam sel dan membantu kinerja organel dan organ-organ dalam sel. Sitoplasma juga berfungsi untuk membantu proses perkembangan, pertumbuhan, dan replikasi sel tubuh. Yang ketiga, sitoskeleton.
Sitoskeleton merupakan penyokong bentuk sel dan memanjang dari nukleus, melewati sitoplasma dan sampai ke membran sel. Tanpa sitoskeleton, sel tidak akan memiliki bentuk dan akan runtuh. Yang keempat, mitokondria. Mitokondria adalah bagian struktur dan fungsi sel yang cukup penting, karena mitokondria berperan dalam proses pernafasan sel. Di mitokondria terjadi proses glikolisis yang berfungsi untuk menghasilkan energi yang dapat digunakan oleh sel. Yang kelima, ribosom. Ribosom tersebar di sitoplasma dan biasanya bergerombol di bagian-bagian sel yang memiliki fungsi tertentu. Ribosom berperan dalam produksi protein menggunakan informasi di DNA. 6. Retikulum endoplasma atau biasa disingkat RE. RE juga memproduksi lemak, hormon, dan karbohidrat. Terdapat dua bagian retikulum endoplasma, yaitu bagian yang kasar atau SER yang membentuk senyawa hormon, enzim, karbohidrat, dan lemak, serta bagian halus atau RER yang memodifikasi protein. Yang ketujuh, lisosom. Serupa dengan tubuh manusia, sel juga memiliki kotoran atau senyawa yang tidak digunakan setelah proses metabolisme sel berakhir. Lisosom merupakan organ sel yang mengandung enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan senyawa-senyawa tersebut. Badan Golgi. Badan Golgi atau yang biasa disebut sebagai aparatus Golgi merupakan struktur dan fungsi sel yang berperan dalam pengumpulan lemak dan protein dari retikulum endoplasma ke vesikel yang akan menyalurkannya ke bagian-bagian sel lainnya. Vakuola dan vesikel. Vakuola dan vesikel adalah dua struktur dan fungsi sel yang berperan dalam penyaluran komponen-komponen dalam sel ke berbagai bagian sel. Perbedaan vakuola dan vesikel terletak pada kemampuan vesikel yang mampu menyatu dengan bagian-bagian sel lainnya. Dan yang terakhir ada membran sel. Membran sel merupakan lapisan terluar dari sel dan berfungsi untuk memisahkan sel dengan materi-materi di luar sel. Membran sel membantu sel untuk bisa mempertahankan bagian dalam sel dan mengontrol senyawa yang keluar dan masuk ke dalam. Selanjutnya kita memaparkan perbedaan sel tumbuhan dan hewan. Pada sel tumbuhan lebih besar daripada sel hewan dan mempunyai bentuk yang tetap, mempunyai dinding sel, mempunyai klorofil, mempunyai vakuola atau rongga sel yang besar, dan menyimpan tenaga dalam bentuk biji, granul. Sedangkan pada sel hewan tidak mempunyai bentuk yang tetap, tidak mempunyai dinding sel, tidak mempunyai klorofil, tidak mempunyai vakuola, walaupun terkadang sel beberapa hewan memiliki vakuola, tapi tidak sebesar yang dimiliki tumbuhan, dan menyimpan makanan dalam bentuk biji granul atau glikogen. Selanjutnya di sini ada gambar perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan.